Halo guys, siapa nih di antara kalian yang pengen punya rumah di Jepang? Katanya di Jepang sana itu banyak rumah kosong dan harganya ada yang 0 yen loh. Beneran nggak ya? Coba kita tanya Senpai aja yuk. Hai Senpai, dengar-dengar di Jepang itu banyak rumah kosong atau yang disebut Akiya. Kok bisa ya? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Kerja IT Jepang, serba-serbi karir IT di Jepang. Pemirsa, di video kali ini saya akan membahas tentang Akiya atau rumah kosong secara detail berdasarkan buku yang telah saya beli. Hal pertama yang akan dibahas adalah mengapa Akiya itu muncul. Yang pertama, karena pemilik rumah itu sibuk, jadi tidak mampu lagi meluangkan waktu untuk mengurus rumahnya. Jadi rumahnya dibiarkan kosong begitu saja. Yang kedua di sini adalah karena faktor umur dan kesehatan. Jadi pemilik rumah karena sudah tua dan sakit-sakitan akhirnya tidak mampu lagi mengurus rumahnya. Jadi dibiarkan saja kosong gitu. Yang ketiga karena faktor keuangan. Karena pemilik rumah ingin melakukan renovasi terhadap rumahnya tapi tidak memiliki uang, akhirnya dibiarkan kosong begitu saja. Yang keempat adalah masalah dilema pembongkaran. Jadi pemilik rumah ini ingin membongkar rumahnya tapi tidak memiliki waktu dan uang untuk melakukan itu, jadi dibiarkan kosong gitu. Yang kelima adalah masalah birokrasi. Jadi pemilik rumah ini mendapatkan warisan dari orang tuanya tapi dia tidak tahu cara mengurus surat-suratnya dan segala regulasinya, jadi dia membiarkan rumah ini kosong begitu saja. Di buku ini dijelasin bagaimana orang Jepang mendapatkan rumah kosong. Paling banyak itu 54% itu berasal dari warisan. Tapi kenapa mereka masih mempertahankan rumahnya ya? Apa alasan orang Jepang masih menyimpan rumah kosong mereka? Berdasarkan survei, di sini dikatakan kalau alasan mereka yaitu hanya untuk menjadikan rumah kosong ini sebagai gudang. Jadi untuk menyimpan barang-barang yang tak terpakai gitu. Mubazir dong, kenapa pemilik rumahnya tidak menjual atau menyewakannya saja? Lumayan kan buat menambah penghasilan? Apa alasan orang Jepang tidak ingin menyewakan atau menjual rumah kosong mereka? Yang pertama di sini adalah karena kondisi rumahnya sudah sangat buruk. Karena sangat buruk, jadi artinya harga jual dan sewanya akan turun juga. Yang kedua karena jalan menuju ke rumah mereka itu tidak bagus. Kalau di Jepang, pertimbangan untuk menyewa rumah biasanya dilihat dari lokasinya terhadap stasiun. Orang-orang biasanya cari rumah yang dekat dari stasiun. Dari yang saya cek di internet, rumah kosong ini biasanya ditempuh menggunakan mobil dari stasiun ke rumah tersebut. Itu bisa makan waktu sekitar 20 menit, bahkan ada yang sampai 1 jam gitu. Faktor selanjutnya, kenapa rumah ini tidak disewakan atau dijual, itu karena infrastruktur. Jadi letak sekolah, pasar, dan rumah sakit itu agak jauh. Maka itu juga menjadi pertimbangan bagi orang di Jepang untuk menyewa rumah. Jadi kalau rumah terletak jauh dari sekolah, rumah sakit, bank, dan sebagainya, maka orang juga mikir-mikir untuk membeli atau menyewa rumah tersebut. Faktor selanjutnya karena sang pemilik rumah ini tidak mau mengeluarkan uang untuk melakukan renovasi. Maka jika kita membeli rumah kosong ini karena kondisinya buruk, maka kita harus mengeluarkan lagi uang untuk melakukan renovasi. Faktor lainnya karena orang Jepang ini merasa takut gitu untuk menyewakan rumahnya kepada orang asing. Oh, jadi begitu. Pantesan aja ya. Nah, sekarang aku jadi penasaran. Bagaimana caranya kalau aku mau beli Akiya? Kasih tahu langkah-langkahnya dong, Senpai. Boleh, tapi lanjut di part 2 ya. Senpai mau lanjut kerja dulu. Oke, Senpai, ditunggu part 2-nya.